Jadi John, kita ada di Pen on Camp John. Panas John, kali ini panas, manyos. Nah, beberapa hari yang lalu sempat hujan-hujan juga John. Gimana kabar kalian semua John? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan kali ini kita ada di persimpangan Kapten Muslim Sikambing, pajak Sikambing. Dan masih rame John ya. Di Medan itu persoalan parkir itu nggak selesai-selesai. Karena seperti kita ketahui ya, untuk mobil itu parkir 5.000 dan kereta atau motor itu 3.000. Banyak cuplikan-cuplikan juga seliweran John di berandaku ya. Itu perihal parkir baik barcode maupun non barcode atau tunai ya. Jadi pemerintah Medan itu menerapkan atau menetapkan dua sistem pembayaran parkir John. Yang satu pakai barcode, yang satu tunai. Nah, kalau pelaksanaannya bagus ya itu enak John, tapi di lapangannya asik begaduh aja John. Timpukan sini, timpukan situ. Dan tadi juga terlintas ada cekcok antara ormas ya, atau vendornya parkir itu rebutan lahan untuk siapa yang menguasai parkiran di daerah itu. Jadi sangat-sangat miris John. Juga di prakteknya kita nggak tahu ya sosialisasinya bagaimana pihak disubnya. Cuman mereka bilang bahwa barcode itu berlaku, tapi kenyataannya susah John di lapangannya. Ada pemblokan gimana. Kalau menurut aku sih namanya opsi ya, pilihan. Kita bebas mau pilih yang barcode, mau yang nggak barcode, mau yang apa gitu ya. Tapi janganlah ada perbedaan. Maksudnya kadang ada John tempatnya itu ditentukan ini parkiran barcode gitu. Jadi yang nggak barcode nggak boleh parkir di sini gitu. Jadi kan sangat gimana gitu, lucu gitu rasanya John. Sementara pembagiannya itu kan diberlakukan ya John ya. Kayak mana John? Bentar ya John ya. Aduh, dia mau belok padahal tuh John. Muter pula dia tuh. Nah, muter-muter juga yang kita John. Nah, jadi ada perbedaan gitu John antara parkir barcode sama enggak. Yang barcode khusus ini istilahnya khusus pengususan gitu John. Kan susah John ya. Sama-sama bayar gitu ceritanya. Tapi ya pelaksanaannya sangat jauh berbeda. Bagus atau enggaknya untuk sistem barcode ya bagi pengguna sih ya plus minus juga lah ya. Kalau barcode itu kan kita udah bayar di depan, artinya kita harus banyak-banyak melakukan parkir supaya kita untung. Itu sih, itu menurut aku ya. Dan kalau yang sekali-sekali jarang parkir ya sebaiknya sih nggak usah barcode ya. Ini pandanganku ya, pandanganku perihal parkir barcode. Jadi kalian bebas mau barcode mau enggak gitu. Dan itu juga sosialisasi lah dari pihak disubnya gimana, penempatan vendor-vendornya itu gimana. Kadang jukirnya juga nantang bahwa atau mengatakan bahwa barcode itu udah berlaku begini begono. Itu kan yang susah kita juga gitu ya, para pengguna kendaraan gitu. Dan juga untuk jukirnya ya kalau bisa karcis-karcisnya itu ya lengkap lah. Jangan kadang nanti habis karcis, nggak ada karcis, belum dapat karcis, kadang gitu. Kita minta karcis dia kebingungan gitu. Jadi tarif parkir di Kota Medan tuh 5.000 ya untuk mobil dan 3.000 untuk kereta atau motor gitu John. Ya lebih diperhatikan lagi lah bapak-bapak pejabat di subnya agar sosialisasinya berjalan dengan baik. Jangan sidak-sidaknya di lokasi-lokasi itu aja gitu. Banyak lokasi yang
dipantau sama di sub gitu. Ya kalian tahu sendirilah nanti. Itulah John keluh kesah aku kepada wak parkir. Memang kata orang perkara 2000 nggak bikin miskin gitu. Tapi kenyataannya banyak orang berantem gara-gara 2000. Oke, itu cuman pendapat pribadi aja, nggak ada yang lain-lain, nggak ada apa-apa. Sekedar ya obrolan ringan aja. Obrolan santai ya. Dan kita berada di lampu merah Manhattan ya. Kita nikmati Podejo, Podenis, Podenai. Oke, thank you ya udah mengikuti aku sejauh ini, dan positive thinking aja lah. Apapun kebijakan pemerintah tetap kita dukung ya. Tapi yang bener lah sosialisasinya ke bawah-bawah itu. Kadang sosialisasinya, penyampaiannya nggak bagus sehingga juga kurang baik pelaksanaannya. Oke, itu aja. Thank you dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Siap.